Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Ninik Musrian yang keluar dari SD Negeri Ome Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, CGP Angkatan 11. Dalam video ini akan menjelaskan tentang koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Berikut ini adalah proses pencapaian yang tujuan akhirnya menciptakan pelajar Pancasila yang berkualitas. Ini adalah filosofi pendidikan dari Bapak Ki Hajar Dewantara yang titik fokusnya yaitu pendidikan yang berpusat pada murid sesuai dengan minat dan bakat mereka. Sebagai seorang guru harus memiliki nilai dan peran. Inilah nilai dan peran guru penggerak. Dari pernyataan Bapak Ki Hajar Dewantara mengenai filosofi pendidikan, maka dapat disimpulkan bahwa guru harus memiliki nilai serta menjalankan perannya agar dapat menuntun murid melalui pengajaran yang berpusat pada murid. Tak cukup jika hanya memiliki nilai dan peran, diperlukan juga visi dan langkah yang tepat dalam mencapai dan mewujudkan suatu perubahan. Visi dapat terwujud jika adanya kerjasama yang baik antara warga sekolah, maka dari itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah tepat menggunakan metode inquiry apresiatif atau IE dengan tahapan bagja. Sebagai guru yang baik, sangat penting bagi saya untuk memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat terwujud dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, pemahaman tentang motivasi perilaku manusia, posisi kontrol sebagai seorang guru, pembuatan keyakinan bersama di sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, kita akan lebih mudah mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. 3, 2, 1. Setelah mempelajari konsep-konsep inti dalam modul, saya menyadari semua konsep ini harus benar-benar dipahami serta membagikan ke seluruh teman guru agar dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Salah satu hal yang menarik bagi saya adalah saat mempelajari posisi kontrol guru, karena ternyata selama ini saya salah dalam menempatkan diri saya dalam menghadapi murid dan ini merupakan pengalaman yang sangat berharga buat saya. Setelah menyadari hal tersebut, saya menyadari bahwa perubahan yang terjadi dalam diri saya yaitu posisi kontrol yang biasa saya lakukan dalam menangani masalah murid selama ini kurang tepat. Seharusnya saya harus memperhatikan kondisi setiap murid sehingga bisa memposisikan diri sebagai posisi kontrol yang tepat bagi murid. Bukan menilai posisi kontrol mana yang paling baik, namun menyesuaikan permasalahan yang ada. Yang ditekankan adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran diri pada murid dalam melakukan hal-hal positif. Di sekolah saya telah berjalan budaya positif seperti menerapkan 3S, senyum, sapa, salam, membuang sampah pada tempatnya, rapi, disiplin, dan tekun belajar yang dilaksanakan setiap hari dan sudah berjalan bertahun-tahun. Namun bukan tanpa kendala ya, karena awalnya kita memakai posisi kontrol menghukum, karena saat itu saya meyakini bahwa kebiasaan ini itu memang berasal dari terpaksa, terbiasa, dan sudah menjadi budaya. Setelah tahu tentang pelajaran dalam modul ini, cara tersebut kurang tepat dalam penerapannya, sehingga setelah adanya pencerahan dalam memberikan konsekuensi hingga restitusi pada siswa, hal ini menjadi langkah yang cukup baik bagi saya dan guru-guru lain dalam menerapkan keyakinan yang ada di sekolah. Jika ditanya mengenai perasaan saya saat itu cukup sedih dan merasa bersalah. Tetapi saya sangat bersyukur dan senang sekali dalam menerapkan ilmu-ilmu yang saya dapatkan pada modul 1.4 tentang budaya positif ini. Sehingga dalam penanganan masalah terhadap murid, saya dapat lebih baik dalam menyikapinya. Menurut saya, sekolah saya sudah menerapkan budaya positif di sekolah. Hal itu diwujudkan dengan kegiatan-kegiatan budaya positif seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Namun, perlu ada hal-hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut, yaitu terkait sosialisasi nilai kebajikan yang harus dimiliki setiap anak, serta keyakinan kelas. Karena masih banyak guru dan murid yang belum memahami tentang keyakinan kelas. Perasaan saya yang pertama yaitu merasa bersalah karena sebelum mengetahui pengetahuan ini, posisi kontrol saya sebagai guru yaitu penghukum dan menitik beratkan beban pada murid. Namun, sekarang saya merasa beruntung dan senang telah mengetahui pengetahuan luar biasa dari modul ini, sehingga saya bisa merubah posisi kontrol saya sebagai seorang guru, berfokus pada siswa dan membuat kesepakatan bersama sehingga dapat dengan mudah menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah maupun kelas.
pernah, namun mungkin dalam pelaksanaannya tidak runtut dan tidak semua langkah-langkah restitusi saya terapkan. Mungkin hanya pada validasi tindakan yang salah saja, sehingga menurut saya itu kurang maksimal. Selain konsep-konsep inti dalam modul, menurut saya ada pun hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, yaitu melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, melainkan juga harus dilakukan di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter yang melekat pada diri murid saat berada di lingkungan manapun dia berada, serta kerjasama semua guru dalam menciptakan budaya positif. Sekian video pemaparan materi dari saya mengenai budaya positif. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Harapan saya, semoga semua guru dapat menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita masing-masing, demi terwujudnya pendidikan nasional dan profil pelajar Pancasila. Terima kasih.